ta'zim saya terlebih dahulu kepada para alim ulama, kiai, tokoh masyarakat di sini, Bapak Bupati diwakili Pak Sekda, salam takzim insyaallah. Para perwakilan dari PT baik yang tingkat provinsi, kabupaten, dari Singkawang, Mempawah, dan juga dari tingkat provinsi Kalimantan ya, Pak Haji insyaallah. Dan juga para alim ulama, tokoh, para asatids yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Izin tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun hakul yakin dimuliakan oleh Allah. Maka semoga pertemuan ini sekali lagi membuat kita tambah dekat kepada Allah ya. Kalau ngadunya ilmu doang mah kita bisa kalah sama Google. Semua macam dia bisa cari ada di situ. Tapi salah satu fungsinya ngaji ini bikin kita tambah yakin sama Allah ya. Dan untuk di tempat ini dapat request dari beberapa pihak untuk lebih dibahasnya terkait masalah perjudian katanya. Ada yang datang ke sini lagi gara-gara lagi kalah judi? Ada. Udah kalah berapa, brother? Hah? Kabar gembira dulu ya. Nanti juga kabar gembira sampaikan kepada orang yang lagi kalah judi. Sampai dibikin lelucon katanya. Kalau pengen ngelihat orang yang suka main judi itu lihat aja wajahnya katanya. Wajahnya cekung katanya. Gara-gara setiap kali dia salah taruhan, aduh gitu ya. Taruhan lagi kalah lagi, aduh gitu ya. Jadi mukanya ada tapak jarinya ya, insyaallah. Namanya lelucon. Tapi kalau ada yang lagi kalah, izin kita langsung masuk ya. Kalau ada yang lagi kalah, jangan khawatir, itu pertolongan dari Allah. Ya. Karena jadi berhenti. Nggak sedikit, ya qadarullah yang paling banyak beredar di medsos, dipotong jadi video pendek-pendek, memang entah kenapa malah jadi bahasan perjudiannya. Padahal sebelum bahas tentang perjudian, dari awal pertama mulai berdakwah 2017, itu bahas banyak macam yang lain-lain. Bahas kitab ada, bahas sirah ada, dan yang lain-lain. Ya, tapi malah perjudian yang naik. Ya, maka bismillah. Ketika ada orang kalah, terus biasanya nge-DM. Kadang ngubunginnya juga nggak nanggung-nanggung. Kadang ke saya, kadang ke Teh Yunda. Biasanya cerita masalah keuangannya, terus pengen dibantu. Cuman kadang ucapannya ringan begitu ya. Kok lagi kalah, boleh pinjem nggak 200 juta dulu aja. 100 juta dulu aja nggak apa-apa. Aja nggak apa-apa. Aja nggak apa-apa. Di slow motion ya. Ya mungkin bagi sebagian orang ada yang menganggap itu kecil, ada juga yang menganggap itu kecil, ada juga yang menganggap itu besar. Tapi sekali lagi, nggak sedikit akhirnya mereka bercerita terkait masalahnya. Kayak contoh yang kemarin baru banget masuk, dia punya peluang bisnis, terus teman-temannya investasi kepada dia. Jujur tadinya orangnya, dapatlah terkumpul 300 juta. Tergelincir, pengen main. Sekarang uangnya sisa 25 juta. Sisanya udah kalah. Maka dia nggak dapat uangnya besok atau lusa, pilihannya antara saya di penjara atau kayaknya lusa, pilihannya antara saya di penjara atau kayaknya. Jadi seolah-olah ini nyawa saya berada di tangan Koko nih. Kalau misalkan sampai nggak dibantuin berarti Koko yang salah. Masa iya kayak begitu ya? Insya Allah. Maka ini renungan untuk setiap kali orang ada yang lagi kena masalah. Nggak cuma perjudian sebetulnya. Kena masalah apapun, setiap kali kita kena masalah, apalagi kalau kena masalahnya gara-gara ulah sendiri. Entah yang gara-gara pinjol, entah yang suami ketahuan selingkuh, entah yang di kantornya ketahuan korupsi, terserah masalah apa aja. Yang paling penting harus kita pikirin itu bukan gimana caranya masalah itu selesai.
Tapi yang lebih penting adalah gimana caranya gara-gara masalah itu kita diampunin sama Allah. Itu yang jauh lebih penting. Izin ya, masalahnya selesai nih. Kelar urusan, gak ada yang nagih-nagih, gak ada yang ngejar-ngejar, semua urusan udah kelar. Tapi gak diampunin sama Allah. Rugi atau tidak? Rugi. Meninggal masih bawa dosa, rugi. Ya. Maka yang lebih penting gimana caranya ini diampunin. Karena sejatinya itu masalah datang pertolongan. Analoginya gampang, 10 koruptor ditangkap 1 koruptor. Yang satu ini berkata, kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Tapi akan ada hari di mana nanti si satu ini bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkap. Kalau nggak kenal Islam, kalau nggak jadi tobat, ya. Masya Allah. Ini yang paling penting dulu. Terserah masalahnya apapun, ya. Kenapa itu jadi berat banget buat kita? Karena bagi kita yang penting itu adalah tidak dimusuhi orang, tidak ditagi-tagi orang, tidak kena masalah dunia. Karena dunia segitu kita cintainnya, makanya itu berat banget buat kita. Karena orang-orang yang lebih terjamin surganya daripada diri ini, mereka itu guru-guru kami ada orang-orang yang setiap bulan, kalau setiap bulan mereka nggak sakit, meriang kayak panas dalam kayak atau apapun itu, ya. Kalau mereka nggak sakit, mereka nanya ke hadapan Allah, apakah engkau meninggalkanku ya Allah? Sedangkan aku tahu aku pasti punya dosa dan aku butuh penggugur dosa. Sedangkan rezekiku lancar, urusanku lancar, fisikku sehat. Padahal bisa jadi semakin harinya semakin kita lalai daripada mengingat Allah. Ya, Masya Allah. Tadi disebutkan oleh Pak Sekda yang diingat dari guru kami adalah ketika ada masalah, yang jadi masalah itu bukan masalahnya sebetulnya, tapi bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Sama seperti misalkan ada masalah, boleh nggak nangis kok dalam Islam? Boleh. Tapi nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Kira-kira yang mana yang bikin masalah kita selesai? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Nangisin dosa, ya. Karena kalau mau jujur, kebanyakan memang diundang ulah sendiri. Dan itu pun bukan karena Allah benci, tapi pertolongan lumayan menggugurkan kesalahan kita. Maka izin yuk kita renungkan ya, Insya Allah. Karena hidup ada masalah tapi bikin tambah dekat kepada Allah, ketika sudah ada iman di hati, itu jauh lebih baik daripada hidup tanpa masalah tapi tambah jauh dari Allah. Ya. Maka ketika ada yang berkata, bahkan mereka bilang kayak gini, kok atau enggak gini, saya yang nanggung dosanya, itu gimana caranya ngatur malaikat ya? Pak malaikat tolong, ini dosanya jangan dibebanin ke orang lain, ke saya aja saya yang nanggung. Nggak bisa, nggak ada aturan kayak gitu. Ya. Terus saya sekali ini aja, yang penting pengen menang. Terus nanti kalau udah menang, nanti saya pasti akan berhenti. Ah enggak ya, mana bisa janji ya. Dan kadang bertanya, kok saya udah bangkrut, mana istri lagi hamil 7 bulan. Banyak yang cerita seperti itu. Gimana ya caranya biar saya berhenti? Maka saya jawab, itu cara Allah ngeberhentiin kamu. Karena kalau misalkan masih menang terus, mana kepikiran berhenti? Masih kalah aja masih pengen main terus. Ya. Karena sekali lagi pilihannya dari perjudian itu cuma 2. Berhenti sendiri atau Allah paksa untuk berhenti. Entah karena udah bangkrut, entah karena utang sana sini. Ya. Dulu pernah tuh menang, dan ketika menang gak akan dikejar-kejar sama bandarnya, tenang aja. Karena pas kamu menang masih ada orang lain yang kalah, kamu gak akan dikejar demi Allah. Ya. Tapi enggak tuh, gak berhenti. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Ya. Orang bilang penyesalan mah belakangan ya. Karena kalau di depan namanya pendaftaran ya. Udahlah ya, itu sudah berlalu. Tapi yang pasti yuk daripada, karena kita sebetulnya udah tahu lah bicara masalah hukumnya apa. Tapi pengen ngajak mikir aja baik-baik sekali lagi ya. Meskipun ini sudah diulang berkali-kali, yuk. Judi online itu nggak simsalabim ada. Pasti ada orang yang bikin. Nggak simsalabim jreng, ada aja begitu. Pasti ada yang bikin. Yang bikin orang. Orangnya manusia. Manusianya bisa lapar, pengen makan. Apa kita benar
benar berpikir orang yang bikin judi online itu sengaja bikin aplikasi judi dengan niat pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang setiap hari? Mustahil. Ya. Bukan hal yang mustahil lagi itu, hil yang mustahil. Ya. Insya Allah. Karena kalau dari awal mereka pengennya bagi-bagi duit, yang mereka bangun adalah lembaga zakat infak sodakoh, brother. Ya, nggak akan milih bikin usaha perjudian. Maka gimana dari setiap masalah manusia, wallahi cuman Allah. Bukan Kodenis, bukan guru kita, bukan teman-teman kita, bukan orang kaya, bukan. Cuman Allah. Terus kita pengen nyelesain masalah dengan cara yang tidak disukai sang penentu masalah, sang pemberi jalan keluar yaitu Allah, atau muter-muter di situ aja nanti. Ya. Karena dari awal setiap kali kena masalah, tujuannya yang udah salah, yaitu sekedar pengen selesai dari masalah ini, tapi nggak memikirkan apakah saya udah diampuni atau belum sama Allah. Namanya jelek di media sosial, dicaci maki orang, popularitasnya turun misalkan. Yang lebih dipikirin gimana pandangan netizen terhadap saya. Tapi kadang nggak mikirin gimana pandangan Allah terhadap diri ini. Padahal satu dunia cinta juga Allah, satu dunia cinta Allahnya nggak suka, tetap celaka. Satu dunia membenci, tapi Allahnya sayang, tetap selamat. Ya, jadi udahlah, izin ya, kalian menang terus-menerus. Ini izin yang ngomong kayak gini tuh bukan dari sudut pandang pemain, yang pasti kalah. Dulu waktu 3 tahun di Thailand, saya diem bukan di kubu pemain, tapi jadi bandarnya yang ngatur bermain jadi Tuhan. Nih siapa yang hari menang itu saya bisa atur, ya. Bermain jadi Tuhan di situ, ya. Nentuin rezeki orang dan lain-lain. Setiap orang ada datanya, ini udah main berapa kali, ini udah keluar duit berapa banyak, udah pernah dikasih menang berapa kali, udah habis berapa duit, itu kami yang tentuin. Semua ada datanya. Kami aja berhenti, wallahi. Ya. Yang lebih kaya dari saya dulu, setiap kali ngajak dugem di tempat meja maksiat, depannya narkoba, depannya obat-obatan, kiri kanan wanita menari, yang mereka obrolin, sampai kapan ya bro gue hidup kayak gini? Kayaknya enakan hidup di rumah hangat, dikelilingin anak cucu, main tenang, nyaman. Di depan Lamborghini-nya nungguin tuh. Ada supirnya, perempuan nungguin, obat-obatan ada, penghasilan sebulan 8 miliar bersih. Pengennya hidup kayak orang sederhana. Di rumah gelar karpet, kumpul bareng sama anak cucunya. Karena anak cucunya pada kuliah di luar negeri. Dan dapat kabar ada yang udah kecanduan narkoba, ada yang udah kena judi juga. Nggak ada yang happy ending. Ya, di bidang apapun. Di dunia seperti itu tuh menyaksikan. Izin ya, ada orang yang dia memang bidangnya bukan perjudian. Dia bidangnya di narkoba. Ini kisah nyata dari rekanan-rekanan kami, memang ini kejadiannya di Hong Kong. Kalau dulu kan kalau di Thailand. Dia bandar narkoba paling besar di zaman itu. Anaknya dan adiknya dikurung bener-bener, ke sekolah dijagain, ada bodyguardnya, ada supirnya, ada mobilnya sendiri. Ya. Fasilitas dipenuhi, guru les terbaik dipanggil, sekolah terbaik di luar negeri dimanapun dipenuhi. Dia cuma punya satu aturan, kamu anakku jangan sentuh narkoba. Karena bapaknya tahu betapa menghancurkannya itu. Tapi bapaknya bandar narkoba. Karena ngerasa dari duit nih, gue bisa bikin ngejamin orang-orang yang gue sayang dapat kebaikan. Dia sakit ada biayanya. Dia pengen sekolah ada biayanya. Ya, tinggal anaknya dijaga, nggak seperti itu. Kalau memang sudah namanya takdir Allah, masalahnya kita kalau bikin dosa, sebetulnya itu aja udah tanda. Karena salah satu istilah dosa di dalam Islam itu apa? Zolamtu nafsi, zolim kepada diri sendiri. Kita bikin dosa itu tanda kita nggak sayang sama diri kita, karena kita yang pasti nanggung akibatnya. Ya. Terus kalau kita udah terus-terusan dosa, pertanda kita nggak sayang sama diri kita sendiri, mau nggak mau gimana caranya biar Allah berhentiin kita? Yang diambil atau yang diuji orang yang disayang olehnya, itu yang diuji. Ke diri sendiri udah nggak sayang, gimana tuh? Maka mau nggak mau orang yang disayangnya. Qadarullah anaknya iya kuliah dengan biaya tertinggi, sekolah terbaik, kampus terbaik, guru terbaik, fasilitas terbaik. Tapi kena lingkungan teman-teman sesama orang tajir juga, orang kaya juga, pada jadi pemakai narkoba juga. Si adeknya ini dan anaknya ini
Akhirnya nyampe di tingkat kecanduan, ketahuan digamparin, digebugin. Tapi namanya udah kecanduan, mau nggak mau dia lari ke bandar narkoba yang lain, mohon-mohon minta dikasih obat, ya. Karena si bandar lain tahu ini kan adiknya si itu, si bos besar, bos narkoba yang lain, maka gimana caranya? Dikerjain. Kalau kamu mau nih minum air kencing saya dulu, diminum tuh sama si adiknya. Obatnya dikasih dengan cara dilemparin ke aspal. Itu orang udah saking namanya sakau kecanduan obat, guling-gulingan di tanah demi ngisepin bubuk haram tersebut. Sampai segitunya, ya. Besoknya si bos narkoba yang tadi yang ngejagain si ade dan anaknya nggak boleh nyentuh narkoba, dapat paket di kantornya. Ketika dibuka isi paketnya, ternyata kepala adenya udah dikepenggal, dikirim sama pesaing bisnisnya. Kisah nyata demi Allah. Allah. Ya, si bos narkoba tersebut, dan dia juga punya usaha perjudian, punya usaha yang lain, tapi memang paling besar dari narkoba, sampai meninggal wallahi nggak jatuh miskin, masih kaya, tajir melintir. Tapi semenjak kejadian itu udah kayak orang dongo hidupnya. Adik mana? Kadang sambil ngacai, stres, shock. Orang yang paling dia sayang-sayang, kalau ambil dengan cara seperti itu, ke diri sendiri nggak sayang, mau nggak mau ke orang yang disayang. Ya, yuk yang yang baru niat mau coba-coba, kalau kalian nggak sayang sama diri sendiri, wallahi akan ada hari di mana kalian mau nggak mau harus berhenti karena melihat tangis anak kalian atau istri kalian menghancurkan. Ingat, ketika Allah melarang sesuatu, demi Allah bukan karena Allah pengen sok-sok ngatur-ngatur kayak jadi bos, enggak. Tapi karena itu buruk buat kitanya. Udah gitu aja. Ya. Allah sampai nyuruh sesuatu karena itu baik buat kitanya. Udah gitu aja. Ini akal kitanya aja yang nggak nyampe. Kita mah kalau mau jujur nggak kenal sama diri sendiri. Siapa yang tahu jumlah giginya ada berapa? Angkat tangan. Enggak tuh. Ntar ada yang angkat tangan. Kok saya tinggal 2? Ya si kakek mah gampang ngitungnya ya. 1, 2 ya. Insya Allah. Tapi kita satu, diri kita sendiri aja nggak kenal, jumlah gigi nggak tahu, apalagi jumlah rambut, panjang usus, kapan meninggal, ya nggak ada yang tahu. Allah Maha Tahu, tapi ketika yang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu, kadang kita suka so tahu. Ya Allah, yang terbaik kan yang ini. Kenapa tidak terjadi? Saya udah sholat, saya ibadah, saya udah zakat, saya udah, ketahuilah, ya, tanpa itu semua Allah tetap layak diibadahi. Kenapa seolah kita negosiasi sama Allah kalau pengen jujur? Ya, izin ya. Kadang orang bertanya, untuk apa sih Allah ngasih kita masalah? Karena kalau misalkan kita tiap sholat ada masalah, doa dikabul. Ada masalah, doa dikabul. Ada masalah, doa dikabul. Gitu terus. Pas nggak ada masalah, nggak doa, nggak mendekat kepada Allah. Seolah kita cuma menjadikan Allah alat agar keinginan kita dikabul. Itu zolim luar biasa. Ya. Buktinya apa? Buktinya nggak ada masalah, nggak nyari Allah. Sejatinya Allah ngasih kita masalah itu satu agar supaya ada kesadaran bahwa iya ya, masalah tadinya sekecil ini, perasaan kayak gampang, teman saya banyak, uang saya banyak, kok nggak selesai-selesai. Sampai akhirnya nyampe di satu momen ngerasa bahwa iya ternyata saya tuh hamba, nggak bisa apa-apa. Ya, nggak bisa apa-apa. Maka ketika udah nyampe di titik itu, ya udah, akhirnya hilang kesombongan, dia kembali menjadi hamba. Apalagi kita diciptakan memang untuk beribadah. Selesai. Karena kalau nggak nyampe sadar-sadar ke titik itu terus ya, Allahnya seolah-olah jadi fasilitas. Ada masalah ya, tenang, ada Allah. Bener sih, bagus mintanya ke Allah. Tapi di atas itu semua yuk naik tingkatannya. Sehingga ibadahnya tuh nggak cuma ketika ada masalah saja, tapi bahkan sudah jadi kebutuhan atau lebih tinggi lagi jadi kenikmatan. Mulainya dari mana? Nggak apa-apa. Datang ke sini gara-gara kalah judi nggak apa-apa. Nggak yang muda gara-gara diputusin pacar nggak apa-apa. Silahkan. Ya. Tapi yang lebih penting lagi dari itu semua adalah akhirnya lama-lama kita tambah dekat pada Allah. Allah doang terus yang ada di hati. Bismillah udah lebih enak. Bahkan nanti fokusnya berubah ingin jadi manfaat. Hidupnya tadinya bertanya apakah aku sudah bahagia. Sekarang menjadi bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Mantep. Orang-orang besar di dalam Islam hidupnya kayak gitu. Boro-boro mikirin diri sendiri. Orang terus yang dipikirin. Apakah jadi hina? Enggak, makin besar.
Bukan tanpa alasan Allah ngasih contohnya Firaun di Al-Quran. Karena dia mikirin dirinya sendiri, 400 tahunan hidupnya, tidak pernah sakit, tidak pernah demam, batuk pun seumur hidup nggak pernah. Kaya, tajir melintir, istri soleha. Kurang apa lagi itu Firaun? Apakah mulia? Enggak, hina. Terbukti sampai sekarang nggak pernah ketemu seorang pun ibu yang memberi nama anaknya Firaun. Ibu anaknya lucu banget, siapa namanya? Firaun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah ya. Tegang dari tadi ya. Insya Allah ya. Kudu perlu bercanda kayaknya ini ya. Kayak insya Allah lah. Udahlah, Allah aja yang di hati. Ya. Silakan. Kadang orang bertanya, terus gimana tuh kok jalanin hidup? Emang enggak, silakan. Pengen bahagia. Semua pengen bahagia, angkat tangan yang pengen bahagia. Yang pengen tenang, angkat tangan. Angkat tangan bukan dadah-dadah. Insya Allah ya. Masalahnya kan pertanyaannya, oke, kita nyari bahagianya dari mana? Gitu ya. Saya izin mengatakan bahwa mangga, silakan kalian cari itu ketenangan dan kebahagiaan dari manapun. Mau jadi artis kayak, mau populer kayak, mau punya jabatan kayak, mau punya duit kayak, mau ngapain aja. Wallahi ketika nanti sudah nyampe di titik itu, akan ada perasaan jenuh dan akan tetap pengen nyari Allah. Pertanyaannya, siapa yang menjamin kita masih ada umur ketika kita waktu pengen nyari Allah? Enggak, yang lagi ngomong ini juga nggak tahu 5 menit lagi masih ada apa enggak. Maka daripada entar-entar, ya, daripada entar-entar, yuklah dari sekarang. Karena justru nanti ketika akhir, udah bahagia, pengen bahagia. Bahagia itu di hati. Masalahnya hati ngakunya ada di badan kita, tapi yang bisa bolak-balikin bukan kita. Terus kita pengen bahagia, tidak dengan cara sang penggenggam hati, sang pemilik kebahagiaan. Itu nggak masuk akal. Ya. Sama kayak syarat kelulusan kuliah. Syarat pertama, bikin skripsi, kehadiran minimal 80% dan lain-lain. Terus kita berkata, nggak pengen pakai cara itu, pakai cara yang lain. Dia salto-salto, dia guling-guling, dia makan daun, dia makan bubur padas, dia apapun, lihat telannya seberikut piring-piringnya ya. Insya Allah. Itu salah satu pengalaman yang tidak akan dilupakan ya, akan bubur padas. Ada yang doyan bubur itu di sini? Insya Allah ya. Nanti izin saya ingin bertanya apa enaknya. Insya Allah ya. Tapi Insya Allah ya, namanya selera dan sehat ya itu ya, sayur semua. Insya Allah. Jadi lupa kan nyampe mana? Insya Allah. Silakan kalian ingin mengejar dengan cara apapun, ujung-ujungnya pasti nyari Allah. Ternyata misalkan kayak tadi analoginya, orang pengen lulus kuliah mesti skripsi dulu, mesti lain-lain. Terus aku nggak mau lulus dengan cara itu, aku pengen dengan cara lain. Cara apa ya? Nggak tahu. Coba aja. Ada orang salto-salto, salto-salto. Ada orang nyelam ke kolam, ikut nyelam ke kolam. Keluar dari kolam udah basah kuyup, lulus nggak? Ya enggak. Emang aturannya bukan itu buat lulus. Sama kayak kita pengen bahagia nih, kata Allah aturan bahagia udah jelas, nurut sama sang pemilik kebahagiaan. Terus kita milih, enggak pengen coba judi dulu aja, enggak pengen coba selingkuh dulu aja, enggak pengen coba korupsi dulu aja. Aturannya udah jelas, kita coba cara lain, nggak masuk akal ada. Kita ajak mikir baik-baik aja lah, karena persamaan antara kita semua insya Allah kita sama-sama punya akal ya. Karena kalau misalkan tidak ada akalnya ya dia tidak jadi mukallaf, tidak kena hisab. Orang gila kan nggak dihisab, nggak kena kewajiban sholat, nggak kena kewajiban zakat, ya. Orang gila nggak menutup aurat kok, ya dia gila atau gimana? Yang kena kewajiban menutup aurat ya orang yang waras, ya. Maka jangan hinakan kewarasan dan akal dari Allah itu dengan kita sengaja ngambil jalan yang bakal bikin kita sengsara. Ada gelas 2 nih, ada botol 2, 1 susu, 1 racun, mana yang diambil? Susu. Kenapa nggak ambil racun? Bisa mati. Kenapa bisa mikir ngambil susu nggak ngambil racun? Karena bisa mikir. Pencipta kita udah bikin nih aturan nih. Sekeliling udah ada tuh yang lihat, oh ada yang kalah, oh ada yang bangkrut, oh ada yang lain-lain. Terus kita tetap sok kepedean, saya pasti orang yang berbeda lebih beruntung. Enggak. Kadang kalau mau jujur kita tidak sespesial itu. Kalau pengen diri jadi ini spesial, ya udah spesialkan diri di hadapan Allah. Pakai ilmu boleh, pakai takwa boleh. Inna akramakum indallahi atqakum, Al-Hujurat 13, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Kecepatan ya. 49.2.13 udah gitu aja. Nanti dicari. Surat 49.2.13. Atau enggak kalau nggak pakai ilmu 58.2.11. Ya, Al-Mujadalah 11 ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang punya ilmu. Ya. Udah selesai. Izin ya, karena saya di requestnya ngebahas itu tadi, nanti bahasan lebih lanjutnya oleh Teh Yunda aja. Ya, maka yuk nanti segitu dulu. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, tafadhol silakan. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan dulu nasihat dari guru kita Ustaz Yunda. Tafadhol. Kenalkan ini bidadari saya. Insyaallah partner sehidup sesurga, amin ya Allah. Siapa yang jomblo? Astagfirullahaladzim ya. Tetap pengajian selalu banyakkan ibu-ibu. Saya berusaha husnuzon, Pak. Saya pikir ini satu suami bawa 3 istri atau gimana? Ternyata enggak ya. Masya Allah ya. Betul dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sayang. Masya Allah. Jomblo meronta-ronta nih kayaknya Bu. Ada yang jomblo di sini? Ibu-ibu jangan ngaku-ngaku Bu. Masya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Camat jualan tomat kok kayaknya kurang semangat. Bu, ngantuk nggak Bu? Kayaknya karena lihat kode ini nggak ngantuk ibu-ibu. Siapa? Kode Denis. Takut mau nyebut istrinya di kode Denis. Sehat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah. Pikiran sehat. Kok kayaknya banyak pikiran saya lihat. Hati sehat. Kantong sehat Pak. Saya lihat kayaknya bolong. Karena ibu-ibu. Bunda-bunda, bapak-bapak yang dirahmati Allah serta para alim ulama yang kami muliakan, izin Al-Fakir ini ingin sedikit sharing saja tentang pengalaman yang mudah-mudahan ada ibrah atau manfaat yang bisa diambil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apalah tadi ibrah yang dapat disimpulkan dari yang Ustadz sampaikan? Nih, saya tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu dapat apa dari Pak Denis tadi? Dapat foto Teh Yunda. Dapat apa Bu? Dapat ilmu yang benar. Apalah coba tadi yang disampaikan Pak Denis kesimpulannya? Jangan judi. Tuh bilang sama suami ya Bu, udah berhenti main game online, main slot. Nanti digadainya pula sofa kita di rumah, padahal masih kecil juga tuh sofa. Pak, Bu, terutama bapak-bapak dulu nih. Apa yang didapat tadi Pak? Ngantuk. Apa? Apa? Apa Dek? Apa Bang? Judi. Judi, teo kalau kata Roma Irama. Pak, apa yang bisa didapat tadi dari apa yang disampaikan oleh Ko Denis sepanjang kali lebar? Judi, pokoknya judi Teh Yunda. Kenapa judinya? Gak tahu. Ya,
Panjang kali lebar Ko Denis itu bercerita tentang pengalamannya. Dulu beliau itu kerja bisnis hitam, namanya kasino di Thailand. Kurang lebih berapa tahun Bu ya? 3 tahun 1 bulan 10 hari. 3 tahun 1 bulan 10 hari. Hasil dari judi online-nya udah bisa beli rumah, beli mobil 4. Masya Allah ya, jangan tergiur ya abang-abang. Saya lihat muka-mukanya ajib juga tuh duit. Udah, yang udah main aja tobat, jangan ya. Ini yang udah ngerasakan tobat. Kalau tadi saya simpulkan kenapa beliau ini tobat, satu saja Bu, pengen tenang. Apa Bu? Banyak saya lihat orang kaya rumahnya mewah, gedung bertingkat-tingkat itu miliknya, bahkan sofanya berlapis emas, tidur di kasur yang empuk tapi setiap hari gelisah. Tapi banyak juga orang-orang yang rumahnya, kalau Ko Denis cerita, ini seru banget. Ada orang yang rumahnya kecil, yang kalau tidur itu mesti sip-sipan Pak Bu. Tahu sip-sipan? Karena saking banyak anaknya, jam 7 sampai jam 8 anak nomor 1 sampai nomor 3 dulu. Beres itu jam 9 sampai jam 10 anak nomor 4 sampai nomor 6. Nanti tengah malam bapak sama ibunya kelonan. Sip-sipan tapi tenang dan bahagia. Bahkan mohon maaf tuh ayam ikut numpang tidur di rumah santai aja tuh. Tenang. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan adalah orang yang tadi mungkin hidupnya sederhana, ada Allah di hatinya. Ini makanya Ko Denis tobat, pulang dari Thailand nyari Tuhan. Nyari apa Bu? Nih ibu-ibu, siapa di sini yang lahirnya udah langsung brojol muslim? Gak ada. 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 Coba angkat tangannya brojol muslim Bu. Gak ada. Ada. Kenapa malu pula? Siapa di sini yang proses pencariannya hampir mirip dengan Ko Denis? Jadi orang tua yang mu'alaf, terus Ko Denis akhirnya mencari Tuhan lagi untuk menyempurnakan syariat selama ini. Ada? Ada? Angkat tangannya. Atau di sini ada yang mu'alaf? Apa semua mu'alaf di sini? Saya tengok muka-mukanya nggak kayak mu'alaf. Pak, Bu, ini Ko Denis tobat dari dunia perjudian karena satu saja, pengen tenang. Ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sampaikan di dalam Quran surat ke-13. Surat apa Pak, Bu? Quran surat Ar-Ra'du. Apa Bu? Ayat ke-28. Ada yang bawa catatan di sini? Saya lihat tak ada yang bawa catatan. Foto-foto aja lah kita ini ya. Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Apa kata Allah? Ala bidzikrillah itatmainul qulub. Ini ayat saya kasih tahu bocoran. Ayat favoritnya Ko Denis. Tadi sempat pula lagi live, ada pula yang nanya gini sama Ko Denis. Ko Denis, lagi di Kalimantan ya, boleh nggak saya jadi yang kedua katanya. Saya bilang langkai dulu mayat saya. Ya kan Bu, mantap Bu. Saya kasih tahu nih ayat favoritnya Ko Denis, Quran surat Ar-Ra'du ayat 28. Ala bidzikrillah itatmainul qulub. Ini ayat yang mendasari beliau pengen pulang dari Thailand menuju Indonesia belajar sama Syekh Ahmad Fatur Rahman Almarhum, lalu lanjut lagi belajar ke pondok pesantren Darut Tauhid. Haus akan ilmu, kenapa? Karena pengen tenang saja Bu. Kita kadang-kadang kerja dari pagi sampai malam ngumpulin harta, berharap dengan harta itu nanti masa tua hidup tenang, betul Bu? Nih Ko Denis dari zaman muda udah punya yang kita impi-impikan, punya rumah, punya mobil 4, punya apa lagi? Punya pacar dulu Bu.
Cantik pula, putih kayak bihun. Saya dikenalin pula tuh. Tapi nggak jadi, untung lah nggak jadi. Ya Bu ya, untung apa rugi? Kapan kenalin? Bu, pulang dari situ cuman pengen satu, tenang. Ala bidzikrillah tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita menjadi tenang. Kodeni selama di Thailand kebanyakan ingat dunia. Karena yang mendasari beliau berangkat ke Thailand, saya cerita sedikit, adalah karena satu, masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Dulu zaman papinya bangkrut, jadi papi beliau adalah mu'alaf. Jadi yang mu'alaf bukan beliau, Bu. Yang mu'alaf adalah papinya. Tapi ketika papinya masuk Islam, itu kurang pembinaan. Maka penting bagi para mu'alaf di sini, saya bersyukur sekali ada pembinaannya. Karena banyak mu'alaf itu sudah syahadat tapi kurang pembinaan. Akhirnya apa? Akhirnya kembali mengikuti habits, kebiasaan dari agama yang sebelumnya. Akhirnya anak-anak termasuk Pak Denis disekolahkan dari TK sampai SMA, itu SMA Katolik. SD, SMP, SMA, Mardiwana Bogor, sekolah Katolik. Walaupun beliau Muslim pada saat itu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat itu bapaknya bangkrut hingga akhirnya meninggalkan utang. Pada saat itu Ko Denis masih kecil, bukan diwariskan harta tapi diwarisin utang, Pak Bu. Akhirnya beliau pengen cepat kaya, Nih adik-adik, abang-abang juga kadang-kadang ngelihat orang tua, kasihan kali lah mama saya. Kadang nggak semuanya yang main judi itu untuk dirinya kok. Pernah saya ngobrol, kadang-kadang dia bilang seperti ini, saya pengen ngeluarin orang tua dari jeratan kemiskinan katanya. Niatnya betul, caranya salah. Makanya guru saya itu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau sering disebut AAG mengatakan demikian. Ihsanul amal. Apa Bu? Ihsanul amal. Amalan yang terbaik itu cirinya dua. Niatnya ikhlas, betul. Caranya betul. Niatnya betul, caranya betul. Niatnya betul tuh tadi adik. Pengen ngeluarin orang tua dari jeratan kemiskinan. Niatnya betul nggak Bu? Bagus nggak niatnya? Mulia tidak niatnya? Tapi caranya salah. Dia pengen kaya cepat. Makanya dia pengen pakai cara judi online. Akhirnya bukan malah kaya, akhirnya malah membuat derita. Orang tuanya terpaksa bayarin utang-utangnya. Ini kejadian Bu. Ini kejadian di Medan. Seorang santri main game online, pertama kali dia dikasih menang ratusan juta, akhirnya ketagihan. Ini santri niatnya awal bukan pengen macem-macem, pengen ngeluarin ibunya dari jeratan kemiskinan karena dia kasihan sama ibunya. Menang sekali ratusan juta, pas kedua kali mulai kalah. Jadi ratusan juta itu mulai kesedot. Nanti coba tanya sama Ko Denis, itu udah diatur. Dikasih menang banyak, nanti setelah itu kalah. Untuk apa? Ngambil yang sudah ada itu Bu. Diambil. Lama-lama dia ngerasa harus pasang sekali lagi, insya Allah menang. Pakai insya Allah lagi Bu. Udah main judi pakai insya Allah. Akhirnya dia gadaikan emas punya emaknya. Nyuri Bu, ngeri judi ini. Segala apa kalau bisa digade. Dirinya pun kalau bisa digade, masalahnya tak laku. Ya Bu, digadekan emas punya mamanya. Akhirnya beres-beres itu kalah dia. Kalah, tinggal kekalahan. Terakhir utang numpuk di mana-mana. Akhirnya dia pinjam ke teman-teman santri, termasuk kami lah yang kena pinjam. Mohon maaf, apa yang dia bilang sama kami, Teh Yunda, saya pinjam duit soalnya ibu saya sakit parah. Bohong. Apain Bu? Bohong.
Sudah judi itu maksiat, nyuri emas emak itu maksiat, ditambah bohong bilang emaknya sakit parah padahal emaknya baik-baik aja tuh di rumah. Berarti kan dia ngedoain mamanya cepat mati, iya kan Bu? Enggak hanya di situ, karena kami ngeluarin duit pinjamannya cuma dikit Bu, cuma ratusan ribu. Akhirnya dia minjem ke yang lain, gak puas dia. Yang awalnya dia bilang emaknya sakit, akhirnya biar keluar cair banyak, dia bilang emaknya mau mati sekarang. Lagi koma di rumah sakit, dinaikkannya. Kita pun deg-degan Bu. Kalau nggak kita kasih, bagaimana keimanan kita, betul nggak? Dia bilang sama saya seperti ini, Teh Yunda mohon pinjamlah saya duit sekian, kata dia, jutaan. Buat apa? Gede sekali itu nilainya, saya bilang gitu. Dia kirimkan foto-foto emaknya, saya tidak tahu edit di mana. Dia kirimkan, dia bilang emak saya lagi koma, sekarang mau mati, katanya gitu. Saya butuh biaya untuk pengobatan emak saya. Akhirnya saya percaya lah Bu, soalnya saya tahu dia santri, nggak mungkin dia macem-macem. Ya Bu, pas saya mau transfer, teman santri yang lain mungkin yang udah kena jeratan dia nge-WA saya, Teh Yunda jangan dikasih. Kayaknya dia bohong. Coba buka Instagram Aliansi Korban Tit, namanya sensor Bu. Gak boleh kita cerita namanya, kita cerita ibroh aja. Saya buka Instagram ternyata sudah rame korban-korban penipuannya Bu. Dia bilang sampai akhirnya dia bilang emaknya sudah wafat, dia butuh biaya untuk pemakaman emaknya. Mohon maaf, akhirnya tuh orang udah kebangetan senetnya Bu, didatangi ke rumahnya, emaknya baik-baik aja, nangis Bu. Diceritain, nih anak ibu bilang ibu udah meninggal, nangis itu mamanya. Kebayang Bu, dari awalnya niatnya betul tidak? Betul, karena rasa cinta, rasa kasih kepada ibunya, saya tidak pengen ibu saya miskin terus. Saya pengen angkat derajat martabat ibu saya, niatnya bagus. Tapi caranya salah, akhirnya apa? Judi, nyuri, terus bohong, sampai berani bilang emaknya sudah wafat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jadi judi itu abang-abang, pasti merembet keburukan demi keburukan setelahnya. Begitupun dengan zina. Ini adik-adik, sekali sudah zina, tuh keburukan menyusul selanjutnya. Contoh, ketemuan malam-malam, ya, ketemuannya udah salah tidak? Salah, ya. Pertama kali ditanya sama orang tuanya, dari mana Kak? Baru pulang kerja kelompok, padahal dia ketemu pacar, bohong pertama. Pasti mengikuti, yang namanya maksiat, pertama kali maksiat, pasti akan maksiat selanjutnya mengikuti. Hari kedua ditanya, Kak, dari mana? Iya mah, tadi ada kelas bahasa Inggris. Padahal dia pergi nonton bioskop. Terus sampai na'udzubillah terjadilah yang tidak diinginkan, belendung oe-oe, muntah-muntah. Ditanya sama mamanya, Kak, kenapa Kak? Masuk angin mah? Bohong. Akhirnya perut tidak bisa lagi ditahan, baju sudah kesempitan, ditanya sama mamanya, kok kakak gendutan? Iya mah, banyak makan, padahal bayi tuh yang ada di perutnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan pernah sekali-kali kita mengawali kemaksiatan, karena yang namanya kemaksiatan pasti akan lanjut. Makanya dikatakan oleh guru kami, ihsanul amal, niat bagus, caranya bagus. Bagaimana niat yang bagus, Tayunda? Niat yang bagus adalah lillahi ta'ala. Di dalam kitab manapun pasti selalu diawali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau karena Allah, insya Allah lurus. Tapi kalau cuma karena makhluk bisa belok, karena hawa nafsu kita kadang-kadang sulit untuk dikalahkan. Betul nggak Bu? Ini bapak-bapak juga kayak begitu. Kadang-kadang pengen beliin istri emas karena ngelihat istri, kasihan kali istriku ya Allah. Tiap hari dia kerja di ladang, panas-panasan.
dicaci sama tetangga. Kalau kumpul keluarga dihinakan dia karena dia tak pakai emas. Gimana lah caranya supaya aku nih bisa mengangkat derajat istriku ya Allah? Akhirnya judi online. Niatnya betul, caranya salah. Demi Allah, niat-niat yang ikhlas karena Allah pasti Allah mudahkan. Tinggal kita sempurnakan niat, sempurnakan caranya. Cara yang benar seperti apa Tayunda? Cara yang benar adalah ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen kaya? Nih, saya tanya, baru mimpi aja udah berat. Pengen kaya nggak? Nih saya doakan yang jawab pengen, mudah-mudahan jadi orang kaya beneran dunia akhirat. Baru langsung gue takut nggak kaya. Ya, Bu, pengen kaya? Ada caranya. Ya, cara dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kaya ngapain? Berdagang kayak Pak Haji Aman. Bakmi kering Haji Aman, mantap, halal, toyib. Ya Pak, promosi, endorse nih Mas saya. Mumpung saya malam terakhir nih pisah nih sama keluarga Pak Haji Aman, Masya Allah. Bu, cara supaya kita kaya tuh ada caranya. Abang-abang ada caranya, nggak perlu pakai judi. Tanya sama Ko Denis, pulang dari Thailand, Ko Denis ngapain? Jadi kerja yang halal dan menuntut ilmu. Jualan nggak Ko Denis? Jualan. Jualan apa? Pernah jualan kaos kaki. Tapi nggak jual diri kan? Enggak lah, nggak jual diri. Soalnya di Thailand kan cowok-cowok ganteng jual diri ya Bu ya. Ngeri juga kita, tapi Ko Denis enggak. Jual kaos kaki Bu. Jual kaos kaki nih yang lagi saya pakai nih. Jual kaos kaki. Bahkan dikatakan 9 dari 10 pintu rezeki itu didapatkan dari berdagang. Makanya Pak Haji Aman kaya dia. Karena ngapain? Dagang. Nih kadang-kadang orang Indonesia malu dagang. Kemarin di mobil cerita sama Pak Haji Aman, tahu nggak Ustadz, saya itu beres subuh saya udah naik motor, saya belanja ke pasar tuh bawa belanjaan segitu besar, tuh dilakukan ngapain? Jemput rezeki. Rezeki yang halal, halalan thayyiban, Allah ridha. Kalau pengen kaya dagang, karena Rasul adalah seorang pedagang. Makanya kalau kepengen perekonomian umat muslim ini kuat, nggak ada lagi orang minta-minta di jalan itu orang muslim, dagang kita semua Bu. Kalau semuanya dagang, siapa yang beli Tayunda? Ya, ada seorang bapak, saya pernah ketemu pedagang. Beliau pedagang kaki lima. Saya lihat di lampu merah nggak ada yang beli Bu, tapi senyum terus. Saya penasaran nih, hati bapak ini luar biasa. Akhirnya saya samperin, Pak, udah ada yang beli belum Pak? Belum, alhamdulillah. Ngucap alhamdulillah lagi Bu, belum ada yang beli. Saya makin penasaran nih, bapak nih pasti luar biasa. Saya tanya lagi, Pak, udah beberapa jam bapak nggak ada yang beli. Nggak takut ini nggak ada yang beli Pak? Apa coba kata bapak itu? Bu, kalau saya jual pasti ada yang beli. Masya Allah nih. Artinya apa? Yakin rezeki itu minallah. Sudah diatur oleh Allah, sudah ada takarannya, sudah ada nilai hitungannya di sisi Allah. Jualan. Kalau pengen kuat kita orang muslim, nggak pengen minta-minta, jualan. Sambil jualan lurusin niat, sempurnakan ikhtiar, hasilnya bagaimana Allah saja. Ya. Maka tadi ihsanul amal itu yang pertama niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua apa Bu? Ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, halo? Masih semangat? Saya tengok dalam mas kali ini. Mau foto-foto aja? Bedak udah luntur, lipstik udah habis karena ngunyah kue. Enggak juga foto nih Tayunda. Ntar lagi ya Bu. Ini sedikit terakhir Bu. Ada 3 pertanyaan mendasar yang ini merupakan alasan Ustadz Felixiau
Koh Denis Lim, dan saya pribadi Yunda Faisyah hijrah di jalan Allah. Kalau Ustadz Felix, betul beliau seorang mu'alaf. Kalau Koh Denis, bapaknya yang mu'alaf. Kalau saya benar-benar dari lahir sudah muslim. Saya pengen kasih tahu ini supaya jadi ibrah untuk Nggak kita enak, semua. karena kalau gerak terus kakinya, Kita tidak ongkang-ongkang terlahir kaki. sebagai seorang mu'alaf, tidak masalah. Ini Tiga lagi kajian. pertanyaan ini kalau disebutkan dalam kitab Nizamul Anak yang Islam kau disebut kasih jempol. namanya Oh iya. Al-Uqdatul Kubro. Apa Bu? Terus kemana ini anak sekarang? Bu, apa Bu? Kalau drakor aja Aku hafal. lagi, kenapa kamu lagi? Al-Uqdatul Kubro. Apa Pak? Al-Uqdatul Kubro. Apa itu? Al-Uqdatul Kubro adalah 3 pertanyaan mendasar yang kalau kita jawab ini dengan pertanyaan ini mendapatkan jawaban terbaik, ini akan menguatkan kita berislam dan kuat sampai akhir hayat dengan keislaman kita. Makanya kalau kita lihat, semoga Allah merahmati Ustaz Felix Siau, bagaimana beliau setelah masuk Islam, udah tidak ada lagi waktu untuk dirinya, Bu. Tiap hari buat umat, tiap hari buat dakwah, tiap hari buat memberikan syiar Islam. Begitulah orang-orang yang udah kena cahaya Islam. Apa 3 pertanyaan mendasar itu, Teh Yunda, yang harus kita jawab clear jawabannya? Yang pertama, dari mana kita berasal? Yang kedua, untuk apa kita diciptakan? Yang ketiga, mau kemana kita setelah kematian? Ini kalau kita lihat, pertanyaan ini receh. Tapi kalau dikupas, ini satu kitab sendiri namanya kitab Nizamul Islam. Satu kitab loh Bu untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Saya kasih cepat saja. Yang pertama, pertanyaan pertama, dari mana kamu berasal? Ini yang melatar belakangi seorang Ustadz Felix Siau akhirnya mantap memeluk Islam. Ini pernah kami kupas. Bu, pertanyaan saya silahkan dijawab. Dari mana kita berasal? Kan bermain kopi kok. Dari? Why I should stay away from the camera? Dari mana Bu? Mic-nya kenapa mic-nya? Dari Singkawang. Lestari, Masya Allah. Udah ngantuk ibu-ibu nih. Habis ini udah fokus di Jabodetabek karena deal sama TV. Setiap sahur 1 bulan di Net TV. Jadi siang dan sorenya di sekitar Jabodetabek. Dari tanah, cenah kata si ibu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada. Jadi kita dari mana? Siapa yang menciptakan kita? Nih Bu, Ustadz Felix pas wawancara pertama kali mu'alaf, saya ingat betul ditanya, Ustadz Felix ini dari zaman-zaman kuliah sudah ada ketertarikan terhadap Islam, sama kayak Pak Haji Ahmad pas saya ngobrol dengan beliau, jadi udah ada ketertarikan dengan Islam. Mungkin senang melihat orang sholat, senang melihat orang yang berkerudung, makanya juga istri Pak Haji Ahmad muslim ya Pak ya, Masya Allah. Senang ada ketertarikan dengan muslim. Akhirnya itu semakin menjadi-jadi ketika Ustadz Felix tanya ke maminya atau ke ibunya, Mami, Mam, Felix ini sebenarnya dari mana, Mam? Akhirnya ibunya bilang, kamu kok ngaji-ngaji? Ya kamu dari rahimnya Mami. Mami terus dari mana? Ditanya lagi. Ya Mami dari Amma, dari nenek kamu. Terus kalau Mami dari Amma dari mana? Amma ya dari Nini, dari neneknya lagi. Nini dari mana? Terus akhirnya mamanya bilang, maumu apa, Lis? Bingung. Jawabannya tidak memuaskan akal, tidak menenteramkan hati. Karena apa? Karena masih ada tanda tanya, tidak terpuaskan. Ustaz Felix kan cerdas. Tidak terpuaskan akalnya, tidak tertentramkan hatinya. Akhirnya Ustaz Felix mencari, akhirnya bertemu dengan Ustaz Fatih Karim sebagai murabinya beliau untuk pertama kali yang syahadat dengan beliau, wasilahnya. Akhirnya Ustaz Felix menjelaskan, Felix, kita ini ada yang menciptakan, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah zat yang sudah ada
sebelum kita semua ada. Dialah yang menciptakan alam ini, Lix, yang begitu gede ini alam tempat kita tinggal, itu dia yang menciptakan. Lix, ini kita manusia segitu banyak, berbeda-beda agama dan suku bangsa, dia juga yang ciptain. Dan alam manusia serta kehidupan pada diri kita, itu dia yang berikan. Dia namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Felix diam, nggak ada pertanyaan, tenang dan tenang. Berawal dari pertanyaan apa, Bu? Dari mana kamu berasal? Kita lanjut pertanyaan kedua yang mendasari seorang kohde muslim akhirnya mantep untuk mencari syariat Islam yang sebenarnya. Pertanyaan yang kedua apa tadi, Bu? Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa, Bu, kita diciptakan? Beribadah, udah pinter. Untuk apa kita diciptakan, Pak? Beribadah. Cepat sedikit, ya Pak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita ngapain? Ibadah. Ini yang mendasari seorang kode muslim akhirnya pulang dari Thailand ke Indonesia, menuntut ilmu, belajar Islam dari awal, dari Iqra, dari juz 30, dari akidah dasar lagi. Beliau ini nyari tenang. Beliau bilang gini, apakah untuk menumpuk harta saya diciptakan? Pernah sharing sama saya berdua. Saya pernah nanya, Buya, alasan apa yang paling kuat sehingga Buya mau pulang? Dia bilang gini, saya bingung akan tujuan penciptaan diri saya, katanya. Itu bukankah jawaban dari pertanyaan kedua? Untuk apa kamu diciptakan? Dia belum dapat jawabannya pada saat itu. Dia mikir, saya udah punya harta, tapi kok saya tidak bahagia? Saya juga udah viral, tapi kok saya juga nggak bahagia? Saya udah punya rumah, saya punya mobil 4, saya punya segalanya, tapi kok saya nggak bahagia? Jadi sebenarnya saya di sini buat apa? Saya pergi kerja pagi, pulang malam, kok saya hampa? Akhirnya beliau mendapati jawabannya di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, Denis, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Barulah beliau pulang meninggalkan uang ratusan juta. Saya mau ibadah hanya kepada Engkau ya Allah. Akhirnya beliau meninggalkan uang ratusan juta, belajar tuh Islam dari Iqra. Dibully di masjid, woi anak Cina ngapain belajar di sini? Dibully, Bu. Pertama kali beliau bingung. Tuh ada anak-anak lagi setoran hafalan, setoran Quran surat Al-Mutaffifin. Beliau dalam hati mikir gini, emang ada surat namanya surat Al-Mutaffifin? Bu, saking nggak taunya, beliau nanya seperti itu. Tapi mau belajar, mau ngapain? Mau ibadah kepada Allah, belajar. Jadi ibadah itu, Bu, bukan cuma sekadar sholat, zakat, puasa, haji, dan umrah, tidak. Tapi apapun yang ibu-ibu sedang kerjakan, lakukan, amalkan, kalau niatnya karena Allah, caranya ittiba mengikuti Rasulullah, hanya mengharapkan ridho Allah, insya Allah itu bagian daripada ibadah. Tidur bisa jadi ibadah nggak, Bu? Asalkan tidurnya bagaimana? Tenang. Tidur tenang, metong, Bu. Tidur jadi ibadah bagaimana, Bu? Sebelum tidur, wudu. Terus doa, baca beberapa surat seperti Al-Mulk, 3 Kul, ayat kursi, Sayyidul Istighfar, mohon ampun kepada Allah, baru baca doa tidur, baru tidur. Karena tidur itu adalah simulasi kita mati, betul nggak, Bu? Jadi persiapannya juga harus maksimal. Tidur bisa jadi ibadah kalau niatnya ikhlas dan tidurnya mengikuti cara tidur dari Rasulullah. Bu, kita kumpul di sini bisa jadi ibadah nggak? Belum tentu. Bagaimana supaya jadi ibadah kumpul di sini?
Niatnya karena Allah, Masya Allah, mantap. Udah menikah belum? Belum. Semoga Allah berikan pasangan terbaik ya ayah. Amin ya rabbal alamin. Datang ke sini niat karena Allah. Terus caranya mengikuti Rasulullah. Saya tanya, bawa catatan nggak? Nah, kalau kata Rasulullah, ikatlah ilmu dengan penamu. Kalau males bawa buku catatan, minimal kita catat di notepad handphone. Ini caranya si A udah mantap karena Allah. Tinggal caranya disempurnakan dengan mengikuti apa yang Rasul perintahkan. Ikatlah ilmu dengan penamu, bukan ikatlah ilmu dengan foto dengan kodenis. Bercanda bu, bercanda bu, senyum dulu bu. Ngantuk kayaknya nih. Ya udah kita foto-foto aja lah ya bu ya. Masya Allah. Bu, itu tadi ya. Yang kedua, alasan kodenis dari pertanyaan yang kedua, untuk apa kita diciptakan. Yang ketiga, setelah mati mau kemana? Inilah yang mendasari saya akhirnya memutuskan untuk hijrah. Saya memang terlahir muslim bu, tapi mohon maaf, orang tua saya pada saat itu belum mau sholat. Jadi mereka itu belum menjalankan syariat Islam walaupun mereka muslim. Jadi sholatnya masih belum, ibu saya belum menutup aurat. Dan mohon maaf, saya saat itu pergaulannya ya pergaulan modeling. Kemudian saya pakai baju yang kurang bahan karena belum paham ilmunya. Jadi kalau ibu-ibu kenal saya dulu mungkin gak akan mau ngundang saya di sini karena dulu pakaian saya nak ngene gitu bu. Ya, tahu ya bu ya. Apa yang memutuskan saya akhirnya mau hijrah? Pada saat itu Allah perlihatkan bagaimana proses sakaratul maut sampai sahabat saya meninggal dunia. Akhirnya saya bertanya, ya Allah, berarti ada kehidupan setelah kematian. Ada kehidupan setelah kematian. Pada saat teman saya meninggal, saya ketakutan bu. Kalau saya yang berada di posisi dia, amal apa yang sudah saya persiapkan untuk menghadap Allah? Enggak ada. Tiap hari buka aurat, enggak sholat, membangkang sama orang tua, mau jadi apa saya? Bisa masak saya di neraka kan gitu. Saya tahu bu ada surga dan neraka, tapi pada saat itu saya belum ketemu jawaban yang tepat. Setelah mati kita akan kemana? Ternyata saya ketemu jawabannya, hidup ini adalah pilihan. Ketika saya buka-buka Al-Quran, ada surga, ada neraka. Surga diperuntukkan oleh Allah hanya untuk orang-orang yang semasa hidupnya bersabar ketika diuji oleh Allah. Orang yang kaya bersabar dengan kekayaannya lewat mendermakan hartanya. Orang yang diuji miskin bersabar dengan kemiskinannya sehingga dia ridha dengan takdir yang Allah berikan, sabar. Makanya nanti ketika orang-orang yang sabar di dunia, kemudian dia nanti berhasil masuk surganya Allah, itu malaikat menyambut. Malaikat menyambut. Apa kata malaikat? Sambil membuka pintu surga, malaikat menyambut sambil berkata, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqubad-dar. Selamat atas kesabaran kamu selama di dunia. Alangkah indahnya tempat kesudahan itu. Nikmat gak? Nikmat. Akhirnya ketika tahu ayat itu, saya memutuskan bismillah, saya mau hijrah. Saya mau tinggalin tuh yang tadi gak pakai pakaian yang nutup aurat. Bismillah saya mau pakai gamis, saya mau pakai kerudung. Bismillah saya mau ngaji. Karena yang namanya ilmu, kalau kita pengen istiqomah, kita butuh ilmunya bu. Ilmu istiqomah itu ada. Makanya di dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Adik-adik, abang-abang, yuk ngaji. Kalau bingung di mana, tanya nih sama bapak-bapak, yuk buat komunitas, hadirkan ulama-ulama yang kompetitif di bidangnya, yuk ngaji. Buat komunitas Quran. Kita kuat. Dengan kuat kita jadi manfaat. Karena terakhir menutup, saya lihat udah pada ngantuk. Orang yang paling dicintai oleh Allah
bukan orang yang sekedar melaksanakan ibadah untuk dirinya sendiri. Ini penutup. Pada saat itu Nabi Musa berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rob, saya sudah melaksanakan sholat. Saya sudah melaksanakan apa saja yang engkau perintahkan. Tidakkah engkau senang?" Apa kata Allah? "Wahai Musa alaihi salam, engkau sholat itu sholat untuk dirimu sendiri. Dan aku baru senang ketika engkau memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain." Masya Allah. Jadi Bu, jadi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kita adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Jadi manfaat ya Bu ya. Jadi kebaikan, bahagiakan orang lain. Insya Allah kita dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillah. Langsung ditutup doa ya katanya. Mari kita mohon doa, mohon keridhaan hatinya kepada abang, kakak, bunda, ayah-ayah semuanya. Kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak sama-sama bermunajat ke hadirat Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bangun, berdiri, mendirikan salat tahajud, bermunajat menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan Engkau yang nomor satu di hati kami ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan tobat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, bahagiakan kedua orang tua kami dan orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Terimalah amal solih kami yang ala kadarnya ya Allah. Izinkan kami bisa menjadi pahala jariah, menjadi investasi terbaik bagi kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jalan keluar dari setiap masalah, kemudahan dalam setiap urusan, karir terbaik, jodoh terbaik, pasangan terbaik. Anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah. Anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah. Hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih ayah, bunda, abang, kakak yang dirahmati Allah. Kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, murni semuanya atas kebodohan dan kekurangan diri ini. Tolong dimaafkan, dinasehati dan dikoreksi. Dan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya ya. Dimaafkan tidak?
Nah, ya, semoga Allah kumpulkan kita kembali kelak di dalam surganya. Kita tutup, nanti ditutup oleh MC ya. Atau sekalian aja lah ya, kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.